nama akunnya pendapatan atau beban. Kalau laba rugi itu nama laporannya, laporan laba rugi Mbak Yusni. Oke? Ya Mas Prianto, biaya gaji baru betul. Kalau gaji saja tadi bukan akun nominal. Oke, nah jadi yang perlu kita bikin jurnal penutup itu cuman akun nominal sama prive. Jadi akun nominalnya itu masuk ke ikhtisar laba rugi, sama terus nanti buntutnya masuk ke modal, sama prive juga buntutnya masuk ke modal. Seperti apa? Kita lihat berikutnya. Nah, ini proses penutupan buku, menutup akun-akun biaya ke akun ikhtisar laba rugi dengan mengkredit akun-akun biaya dan mendebet akun ikhtisar laba rugi. Terus yang kedua, menutup akun pendapatan. Ingat ya, pendapatan sama beban itu berlawanan. Mereka ini ya istilahnya bermusuhan lah. Kalau satu di debit ya berarti satu di kredit. Yang di debit beban apa pendapatan? Ayo. Yang akun normalnya di debit beban apa pendapatan? Masih ingat nggak? Ayo. Ayo, yang lain. Yang akun nominalnya di debit itu beban apa pendapatan? Yang lain bisa jawab. Yuk. Ada yang jawab beban, ada yang jawab pendapatan. Ya emang jawabannya cuma antara itu. Yo, yang akun normalnya di debit apa? Yuk, yang lain. Ini yang lain kok ada yang nggak jawab sama sekali ya. Ayo ikutan. Mungkin cuma mendengarkan aja mungkin ya. Ayo, ada yang mau jawab lagi? Yang akun normalnya di beban. Akun normalnya di debit itu beban atau pendapatan? Oke, masih ada yang mau jawab? 3 detik. 3, 2, 1. Jawaban yang betul adalah beban. Oke. Tuh. Halo, sudah bisa dengar suara saya? Halo, maaf, ini tadi connectionnya lost lagi. Halo, sudah bisa dengar saya? Sudah bisa dengar saya? Oke, sip. Jadi beban itu di debit, sedangkan pendapatan di kredit. Ayo Mbak Rindi salah. Kenapa kok pendapatan itu masuk kredit? Karena apa? Ingat di persamaan akuntansi, kalau kita mendapatkan pendapatan kan masuknya ke modal, ya kan? Modal itu tempatnya di mana? Di kredit kan? Makanya itu akun pendapatan saldo normalnya, akun normalnya di kredit, sedangkan beban di debit. Oke? Betul. Jadi karena kita dapat pendapatan kan masuknya ke modal itu kan di kredit, jadi pendapatan itu di kredit juga, sama kayak modal. Oke, baik, sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini cara-caranya ya. Jadi kan pertama akun beban itu kan di debit ya, menutup akun biaya ke akun ikhtisar laba rugi dengan mengkredit. Nah, akun awal beban itu kan di debit. Kalau kita mau nutup itu kita pindahkan ke mana? Ke kredit. Jadi kita pindahkan ke lawannya. Supaya apa? Supaya nanti akun bebannya itu jadi 0.
Kenapa gitu? Ini kan akun nominal yang kita cuma tahu jumlah nominalnya aja. Karena nanti untuk periode berikutnya ya balik ke nol. Kan karena laba itu nanti akhirnya masuk ke modal juga. Atau kalau kita rugi akhirnya mengurangi modal. Nah, untuk periode selanjutnya kan kita nol lagi. Kembali lagi, makanya itu harus kita tutup. Sedangkan kalau yang kayak lainnya itu kan nggak perlu kita tutup. Karena apa? Karena kita masih bisa gunakan di periode berikutnya. Kayak yang akun-akun di neraca itu masih bisa kita gunakan di periode berikutnya, atau kayak utang itu masih bisa menjadi tanggungan kita di periode berikutnya. Nah, kalau akun-akun nominal ini kan periode berikutnya sudah balik ke nol itu tadi, makanya perlu kita tutup. Paham ya? Jadi biaya kan, beban itu kan pertama di debit. Untuk menutup biar jadi nol bebannya, kita pindahkan ke kredit. Jadi bebannya pindah ke kredit. Nah, lawannya kata-katanya untuk nama akunnya untuk menutup itu ikhtisar laba rugi namanya. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kan akun normalnya beban, biaya atau beban sama ya, itu kan didapat. Untuk membuatnya jadi nol, kita pindahkan ke kredit. Nah ini, dengan mengkredit akun-akun biaya dan mendebet akun ikhtisar laba rugi. Akun lawannya buat penutupan itu ikhtisar laba rugi namanya. Nah, sini ada yang mau ditanyakan? Ya, enggak apa-apa. Silahkan gabung lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sampai akun sampai akun beban. Bingung nggak? Ada yang bingung bertanya? Silahkan bertanya kalau bingung. Masih bingung? Oke, saya ulangi lagi ya. Akun nominal itu kan pendapatan sama beban. Itu kan masuk laporan laba rugi. Akun nominal itu untuk periode berikutnya kan nggak bisa kita gunakan lagi. Karena apa? Kan kita dari pendapatan sama beban itu kan tahu toh kita itu untung atau kita rugi. Kalau pendapatannya lebih besar daripada beban ya otomatis kita laba. Kalau bebannya lebih besar daripada pendapatan ya kita rugi. Nah, untuk periode berikutnya pendapatan sama beban itu kan kita sudah nggak kita utek-utek lagi toh untuk periode sebelumnya. Jadi dari periode ini kan kita bikin laporan laba rugi. Itu nggak bisa kita bawa ke periode berikutnya. Karena apa? Ya sudah, dari laporan laba rugi itu kita tahu kita untung atau rugi. Kalau untung kita nambah modal di laporan perubahan modal. Andai kata kita rugi, ya sudah, kerugian itu mengurangi modal kita, ya kan, di laporan laba rugi perubahan modal. Nah, makanya itu supaya itu jadi nol akun-akunnya itu tadi, kan kita masih punya akun-akun tadi, supaya nol itu harus kita tutup. Itu intinya kenapa kok kita harus bikin jurnal penutupan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau prive itu kan juga prive kan kita sekali ngambil loh, ya itu nggak berpengaruh ke berikutnya ya, berpengaruhnya pada saat itu kita ngambil modal kita, ya berarti kita mengurangi modal, otomatis untuk periode berikutnya modal kita berkurang, tapi akun prive itu sudah nggak ada lagi. Oleh karena itu harus kita tutup, harus kita jadikan nol lagi. Paham nggak sampai sini konsepnya kenapa kita harus bikin jurnal penutup? Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya akun-akun yang ditutup itu akun-akun yang sudah nggak kita gunakan lagi di periode berikutnya. Jadi khusus untuk satu periode itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau yang mau bertanya. Iya, jadi kita nol kan.
kan karena kita udah nggak pakai pendapatan sama beban. Nanti